Kalau cowok itu kan naik cepat, turun cepat. Paling aman dan cari sensasi baru dan foreplay yang bagus menurut aku itu buat yang diet ini bagus banget karena itu akan membakar kalori. Durasinya itu sebenarnya yang paling pas adalah 6 menit sampai 18 menit. Annyeonghaseyo couples. sekarang Hari ini Bedtime Story. Hari ini kita akan bahas temanya apa dulu? tentang perempuan. Apa? Kepuasan perempuan adalah foreplay. Foreplay. Nah ini ya sebelum mulai itu aku mau jelasin gini. Banyak laki-laki di luar sana tidak mengerti. Intinya kita asal hubungan seks, cowok puas, cewek puas. Jangan salah. Cowoknya itu masukin aja udah seneng, udah ya. Tapi kalau cewek itu Justru cewek itu di ujung sebelum masuk. itu doang enaknya. Itu Paling enak. justru paling menggetarkan gitu. Beda. Nah, apalagi foreplay. Nah, nggak tahu sih kalau di luar sana, tapi kayaknya sih hampir sebagian besar perempuan, bahkan teman-teman aku nih, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol, pasti pembahasannya, ih, aku udah nggak pakai foreplay nih, sebel nih, pasti gitu pembahasan teman-teman. Soalnya banyak cowok nggak tahu itu foreplay itu seberapa penting sebenarnya. Kadang-kadang foreplay juga itu bisa membosankan. Sebenarnya pria juga kadang-kadang ngelakuin foreplay itu sebenarnya mereka juga bosan karena apa, cuman gitu-gitu aja. Coba aja, maksudnya dicoba nih foreplaynya dilakuin yang di lokasi yang berbeda, kayak di dapur, di kamar mandi, di hotel, di lift. maksudnya di tempat-tempat yang kayak menegangkan. Kan foreplay kan nggak harus bermain. Tapi sebenarnya kalau untuk kayak kan? dapur dan tempat lain-lain lift itu kan susah ya menurut aku karena terlalu Biasa banyak orang. Jangan ada Nggak, anak-anak. makanya bukan masalah cuma anak kan, ada pegawai juga dan belum tentu Iya. tinggal berdua doang kan. Iya, benar. Paling aman dan cari sensasi baru dan foreplay yang bagus menurut aku itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali itu pindah hotel. Jadi meskipun punya keluarga atau punya kerjaan, kita coba stay di salah satu hotel. Mungkin Jadi sekarang pandemi kan nggak bisa, tapi kalau hari biasa-biasa kita pindah hotel. Benar. Itu suasana baru, ranjang baru dengan gaya baru itu bisa mempengaruhi foreplay jauh. Tapi maksudnya tetap foreplaynya bisa lebih lama gitu loh kalau di lokasi berbeda karena nggak ada gangguan. Suasananya baru. Iya. Intinya kan nggak bosen dengan yang Iya. standar yang biasa kita lakukan gitu. Jadi bukan yang ranjang yang sama. Ini yang kalau buat pasangan couple gitu. Iya ya, couple yang udah halal aja sebenarnya. Iya karena kita dari awal udah punya anak kan. Jadi kita kalau untuk kayak dapur gitu nggak pernah, tapi yang seperti kita pernah cerita Di di mobil, mobil, mobil itu kan masih bisa berdua. Ya pokoknya tempat yang bisa cuman berdua. Ya kita pernah sih ya nyobain. Tapi aku paling nikmatin itu di yang itu aku yang tadi cerita itu yang pindah hotel dengan suasana Karena baru, kayak honeymoon baru gitu. Iya karena tipe beb itu kan memang maunya tempatnya benar-benar kayak ada ranjangnya, kayak kusyuk gitu loh kan. Kalau ada beberapa kapal di luar sana belum tentu minta belum tentu tuh gairahnya cuma di Loh, situ. tapi hotel itu kan tidak hanya di ranjang aja, di bathtub juga bisa. Maksudnya dengan suasana baru tapi safe gitu loh. Baru kalau cowok itu lebih nyaman gitu daripada tantangan yang aneh-aneh menurut aku. Kayaknya beb doang kali. Yang lain yang suka tantangan juga ada kan. Pasti kan kalau namanya tantangan pasti dia lebih berdebar-debar. Ya intinya aku sih begitu. Nah, mungkin buat saran buat couple juga selain itu juga bisa dengan kita memutar ulang memori yang pernah kita lakuin kayak di foreplay di mana gitu loh. Maksudnya di tempat-tempat yang bener-bener kita ngerasa bener-bener kayak depik, gairah banget gitu loh. Nah kalau Beb sendiri gimana ya? Aku sendiri lupa. Beb sendiri gimana sih? Kalau aku sih sampai sekarang ingatnya hotel itu. Hotel itu tuh. Mau di Malaysia, mau di Singapura, di Korea kan kita beberapa maksudnya luar negeri, Amerika pun kita sering foreplay dan melakukan itu bukan karena kita hanya mencoba-coba aja gitu, suasana baru dengan suasana baru itu nafsunya berbeda gitu loh. Iya. Dan juga sedikit tips itu membantu banget. Kalau jadi nggak boleh kalau terlalu mabuk. Terlalu mabuk susah karena cowok kan susah keluar. Bener. Kalau sedikit tipsy dan sama-sama tipsy itu nafsunya pasti lebih naik dan juga dengan suasana baru dengan gaya berbeda
ya akan membantu banget gitu loh kalau menurut aku. Ada juga kasih masukan buat couples itu kalau foreplay itu nggak cuma dengan gerakan, tapi juga bisa dengan kata-kata mesra kayak aku lagi pakai baju ini loh. Kan kalau cowok kayaknya lebih bisa berimajinasi. Nah, ketika dia nanya, harusnya ceweknya nanggepinnya mungkin dengan aku lagi pakai lingerie warna merah, terus pakai G-string, atau aku sekarang nggak pakai BH loh. Gitu maksudnya dengan perkataan-perkataan itu mungkin bikin seorang pasangan couples di rumah itu mungkin bisa akan lebih bergairah dengan hubungannya gitu. Biasanya kan titik erotis tiap perempuan. Bukan cuma perempuan, laki-laki juga. Laki-laki juga benar. Itu kan berbeda-beda. Nah, itu harus kita cari. Jadi buat couples di rumah itu sebenarnya foreplay itu ketika kita ketemu dengan titik dahsyatnya si perempuan atau si laki-laki, nggak usah banyak gaya, itu udah langsung horny klimaks dengan ketujuh kali. Tapi kalau kita hanya mencari dan mencoba itu kan sebenarnya bisa dapat dan bisa menghasilkan, tapi kasarannya kan ada namanya fake kasarnya fake buat pasangan kita, bukan buat jahat ya. Fake horny atau fake sound atau segala itu kan untuk membantu pasangan kita. Nah, daripada itu harus banyak komunikasi sesama pasangan gitu. Kadang-kadang pria pikir, udah deh aku udah masukin, pasti dia tuh ngerasa enak. Enggak. Bagian kecilku ini, si adikku ini gede, besar, pasti enak, belum tentu. Dan size itu belum tentu pengaruh semuanya G-spotnya wanita. Bener. Tapi kalau Beb sendiri di mana G-spotnya? Bukan G-spot, titik klitoris yang paling bikin horny? Kalau aku sih respon dari pasangan. Kalau kita main terus responnya dia itu kaku dan kayak males-malesan, aku jadi drop. Sekali lagi itu harus kita komunikasikan. Jadi aku sukanya gini, kamu sukanya gini, sama terutama suami istri biar nggak selingkuh dan biar secara gayanya juga secara cara-caranya itu kita harus banyak komunikasikan. Iya. Kalau aku sendiri sebenarnya kayak dibisikin di bagian kuping itu udah pasti, maksudnya di bawah ya, bukan di kupingnya tapi bagian kuping, di bagian Mr. V juga, karena kan itu salah satu tempat yang ya entah pakai jari, pakai lidah, itu tuh that's a foreplay. Nah, foreplay itu manfaatnya banyak banget jadi macam-macamnya. Kalau kita foreplay aja ya, buat yang diet ini bagus banget karena itu akan membakar kalori. Awal foreplay aja udah 300 kalori kebakar. 300? Iya. Dan kalau pria itu bisa 2.500 kalori terbakar. Banyak banget. Sedangkan perempuan 2.200. Jadi nggak usah diet, kita kalori nggak usah olahraga. Kalau kita cerita kalori begini, orang nggak ada bayangannya. Jadi kalau 18 whole golf itu mentok-mentok 1.200. Itu padahal kita hanya 5 jam loh. Ya 5 jam full jalan kaki, panas, kerak itu cuma 1.200. Gym lari treadmill itu sejam itu 300 sampai 500 lah. Ya, ini kalau 2.500 itu. Makanya lebih memilih foreplay. Makanya jangan langsung main asal seks karena kalau seks tuh nggak enak. Dan itu salah satu penelitian ya membuktikan bahwa foreplay itu mengurangi rasa sakit. Jadi sakit macam-macam. Kadang-kadang kita punya sakit kepala, pusing-pusing ya, dikit-dikit itu dengan adanya foreplay itu mengurangi rasa sakit pasangan kita loh. Ya mungkin kan konsentrasinya kan di foreplay kan. Jadi karena kan gairah hasrat itu, jadi ada zat-zat tertentu yang ada di otak itu aku nggak hafal ya karena aku bukan dokter. Ya itu akan mempengaruhi dan itu mengobati rasa sakit. Bahkan kalau kadang-kadang nih kita kalau foreplay itu tuh membuat oil atau pelumas secara alami. Jadi kita waktu main juga nggak seret. Waktu seks itu nggak seret, nggak sakit waktu seksnya juga, jadi lebih enak. Dan seks itu foreplay itu meningkatkan imunitas, luar biasa nggak? Iya. Nah, jadi sering-sering lah. Jadi COVID ini itu penting loh. Bener. Dan juga foreplay itu enaknya adalah G-spot yang nggak ketemu itu gampang ketemu. Karena kita mencari kan. Karena kan kalau lagi foreplay itu kayak semua. Jadi gini, itu kan sama aja kayak kita lagi pemanasan. Nah, waktu pemanasan itu semua otot-otot terbuka. Jadi misalkan G-spot kayak perempuan itu kan biasa ada yang di dalam banget tadi. Tapi begitu dengan adanya foreplay dia tuh udah basah duluan. Basah dan akhirnya lebih mudah untuk klimaks
sekarang tuh mungkin orang couples Yes. couple di rumah bakal nanya, sebenarnya idealnya itu berapa? Paling bagusnya itu berapa menit sih untuk foreplay? Soalnya rata-rata di luar sana Kan tahu itu bingung ya. mainnya berjam-jam itu paling enak. Padahal kelamaan durasi lama itu tidak mempengaruhi enak apa enggaknya, Yes. tapi malah lecet kalau terlalu Oke. lama. Jadi durasinya itu sebenarnya yang paling pas adalah 6 menit sampai 18 menit. Nah, Nah, aku itu itu dokter Boyko aku pernah discuss. Hah? Dia bilang paling bagus itu setiap hari hubungannya. ya karena Tapi sebenarnya sedangkan setiap hari ada halangan dong. Susah. Kadang-kadang susah dan juga kadang-kadang kerjaan dan minimal seminggu 3-4 kali dan juga nggak usah lama-lama katanya 5 menit sebenarnya yang penting udah tahu foreplay dan juga G-spotnya udah cukup. benar-benar. Tapi kalau 5 menit menurut aku terlalu cepet ya kayak makan mie ya. Tapi nggak apa-apa kan kalau di era yang penuh dengan anak ini agak susah Pak kalau lama-lama. Jadi bagi yang punya anak banyak, waktunya kurang, nggak apa-apa sebentar itu untuk mempermanis hubungan. Dan kadang-kadang ini mungkin kalau cowok susah ya, kalau cewek tuh seneng ada foreplay aja tanpa main pun nggak masalah, tanpa seks. Jadi foreplay itu untuk membuat wanita tambah lekat, Oke. membuat perempuan itu tambah tergila-gila. Kalau cowok mungkin Kalau membuat cowok itu nggak bisa. nggak bisa. Foreplay terus nggak main itu Nggak sama bisa. aja menyiksa orang, sakit kepala nanti. Bener. Jadi kalau cowok Nggak bisa. dibikin foreplay mati cowoknya. Kalau Ya, nggak foreplay dikasih. terus nggak dikasih itu Nah, mati. Tapi kalau perempuan digituin seneng, malah terbuka. Karena kan perempuan itu naiknya pelan, naik pelan. Nanti begitu nanti dapat Kisananya lama. nanti Kalau cowok itu kan naik cepat turun cepat. cepet, Makanya cepet. Cowok cewek itu beda banget. Intinya segala sesuatu hubungan itu tanpa komunikasi itu zero. Betul. Komunikasi nomor 1. Don't forget to thumbs up, subscribe,